Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Balik lagi dengan Fikri di sini. Kali ini saya mau nge-review sebuah laptop mungil dengan prosesor kecil, RAM yang nanggung, dan storage cuma suprit, tapi bisa diandelin. Ya, ini dia barangnya, HP Chromebook 11G8 EE Education Edition. Oke, kalau lihat dari tampilannya aja, nggak ada yang istimewa dengan laptop yang satu ini. Warnanya grey aja, plastik banget, bodinya juga nggak yang enteng-enteng, terusnya bezelnya juga yang nggak tipis alias tebal. Ya intinya sih biasa banget. Apalagi kalau lihat dapur pacunya yang cuma pakai Celeron N4020, RAM 4GB soldered, non upgradable, untungnya sih udah 3733 MHz. Jadi cukup kencang ya. Dan storage-nya cuma pakai eMMC 32GB. Duh, kayaknya ini laptop nggak bakal asik banget. Apalagi kalau dipasangin pakai Windows 10 atau Windows 11 yang terbaru. Jamin pasti lemot. Dan ya tidak akan menyenangkan. Untungnya si mungil ini nggak pakai Windows tapi pakai Chrome OS. Apalagi udah pakai EE Education Edition embel-embelnya, yang memang si laptop ini dikhususkan untuk pelajar sebetulnya. So poin-poin yang tadi saya sebutin yang bisa jadi kekurangan ketika pakai Windows boleh jadi malah jadi kelebihan di laptop yang satu ini. Sebut aja bodinya saya bilang plastik banget, tapi sebetulnya udah punya standar military grade. Jadi wajar aja kalau bezel-bezelnya ini agak tebal. Ditambah keyboardnya juga sudah spill resistant. Ini bakal bikin orang tua lebih tenang ketika laptopnya dipegang sama anak-anak. Nah, walaupun ya jangan dibanting juga, apalagi ditumpahin air sengaja segalon lagi. Jamin wassalam kalau itu sih. Gitu juga dari sisi dapur pacunya. Celeron N4020 yang bakal kewalahan kalau dipakai buat Windows, justru anteng-anteng aja kalau dipakai untuk Chrome OS. Buka banyak aplikasi, multitasking, nyaman-nyaman aja. Apalagi RAM-nya udah 4GB dengan kecepatan yang lumayan kencang, 3733 MHz. Di mana 4GB ini udah cukup besar ya kalau untuk Android. Ya gitu juga untuk Chrome OS. So, pengalaman memakai laptop ini untuk kerja, zoom, browsing-browsing, bahkan memainkan beberapa game Android yang tidak terlalu berat, jadi cukup menyenangkan. Apalagi prosesor N4020 ini TDP-nya cuma 6 watt ditambah dengan baterainya yang sudah 8000 mAh. Ini bikin laptop ini jadi awet banget dipakainya. Saya sendiri pakai udah berapa hari dan belum cas lagi. Jadi ya awet lah. Terus gimana dengan storage-nya yang cuma 32GB itu? Nah, itu juga nggak masalah. Pertama-tama perlu diingat ya, eMMC ini tetap lebih kenceng dari HDD, walaupun dia nggak sekenceng NVMe. Nah, kedua, laptop ini pakai Chrome OS. So, aplikasi-aplikasi yang dijalankan di sini bukan aplikasi Windows, melainkan aplikasi-aplikasi seperti yang ada di Android dan bisa kita install melalui Play Store-nya. Sebagaimana kita tahu, aplikasi Android ini nggak gede-gede banget. Storage-nya biasanya kebutuhan storage-nya kecil-kecil aja. Ya, game-gamenya cuma 2GB, 3GB. So, storage 32GB yang udah kepake sekitar 15GB dan masih sisa 20GB kosong ini jadi cukup lega. Dan kalau kurang, bisa kita colok tambahan microSD di slot sampingnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal port, laptop ini dilengkapi dengan semua port USB Type-C dan USB Type-A di sisi kiri, sementara di sisi kanan ada port USB Type-C, Type-E, slot microSD, dan port jack audio. Untuk chargingnya sendiri, doi pakai charger dengan USB Type-C. Yang asiknya bisa lewat port yang mana aja, mau kanan, mau kiri, bebas, pilih sendiri. Balik lagi soal Education Edition, apa sih untungnya pakai laptop ini untuk anak-anak sekolah? Oke, karena laptop ini pakai Chrome OS, di mana semua isinya terintegrasi dengan layanan Google, orang tua bakal bisa lebih nyaman menyerahkan laptop ini pada anak dan memantau hampir semua aktivitasnya melalui akun dengan Family Link. Jadi, cukup pastikan saja akun anak yang ditaruh di laptop ini menggunakan akun dengan Family Link. Sehingga anak-anak nggak bisa dengan seenak-enaknya bebas menginstal aplikasi yang ada berjibun di Google Play itu. Melainkan harus melalui izin orang tua. Jadi, ketika anak-anak mau install aplikasi, mereka akan diminta untuk meminta izin dulu kepada orang tuanya, baik melalui email atau bisa langsung kalau pegang password orang tuanya. Jadi pastikan aja anak-anak nggak pegang password orang tua ya. Oke, langsung aja ke kesimpulan. Laptop ini pas buat apa?
atau untuk siapa. Intinya, laptop ini pas banget buat sekolah atau kerja yang nggak memerlukan aplikasi khusus Windows, dan tentunya kerjanya yang ringan-ringan aja ya. Kalau selama untuk browsing, ngetik-ngetik, Zoom meeting, aman. Selain itu, laptop ini juga cocok banget buat kamu yang pengen laptop kecil, bisa untuk mobile, baterainya awet, dan harganya miring. Tentunya balik lagi, selama kamu nggak butuh aplikasi-aplikasi khusus Windows. Jadi, kalau kamu butuhnya, yang penting the work is done, kerjaannya beres. Ngetik-ngetik bisa di sini, editing video bisa, ya macam-macam bisa. Selama tidak perlu pakai aplikasi khusus Windows, apalagi macOS. Oke, Sep, gitu aja review singkatnya soal laptop yang satu ini. Saya Fikri undur diri, mudah-mudahan informasinya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.